Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan membunuh temannya setelah tidak terima ditegur saat mandi. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah diduga menjadi korban dendam dan selisih paham. Kemenangan perdana di Championship 2025-2026 menjadi suntikan motivasi skuad Sumsel United. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen terpercaya. Di informasi pertama, saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tewas setelah diduga menjadi korban dendam dan selisih paham. 3 temannya yang diduga pelaku sempat meneriaki korban sebagai pencuri sebelum dibunuh. Abdullah Ismail, 35 tahun, warga Lorong Sepakat 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang, tewas dibunuh 3 pria pada 17 September 2025 malam. Korban ditemukan dengan 3 luka sajam di tubuhnya. Aksi para pelaku sempat terekam kamera pengawas masjid. Dalam rekaman terlihat mereka meninggalkan korban, sementara warga sekitar tak berani menangkap karena pelaku masih membawa senjata tajam. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal, bahkan 2 di antaranya kakak beradik. Pembunuhan terjadi di jalan sempit tak jauh dari rumah korban. Setelah menghabisi korban, pelaku sempat meneriakinya sebagai pencuri. Diduga kuat motif pembunuhan dipicu dendam dan selisih paham. Sudah membunuh, di korbannya meneriakkan orang maling, ada orang maling, maling. Nah, pelaku tuh meneriaki korban. Iya. Sudah dibunuh, diteriakin maling. Ada teman-temannya, jadi keluarlah sini kan. Tahu-tahu sudah tergeletak. Padahal pelaku itu yang bunuh itu teriak maling. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 1 langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Meski wajah pelaku sempat terekam CCTV dan dilihat warga, polisi masih mengidentifikasi identitas mereka. Kami masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Untuk identitas masih dalam pencarian. Korban ada beberapa luka, pertama ada di dada, di tangan, dan di kaki. Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal di perjalanan. Jenazah korban dibawa keluarga ke Desa Meranjat, Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang penjual BBM di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan orang tak dikenal. Pelaku diduga orang yang pernah merampok di lokasi yang sama beberapa bulan lalu saat korban tengah bertugas. Di depan PD Manis, Tekip. Ini. Andre, penjual BBM eceran di Jalan Mayor Salim Batubara, Kemuning, Palembang, dianiaya 2 orang tak dikenal Rabu 17 September 2025 malam saat tengah beristirahat di ruang jaga. Salah satu pelaku mendobrak pintu mengancam dengan senjata api lalu memukul wajah korban hingga terluka. Sementara rekannya menunggu di tepi jalan dengan sepeda motor. Dalam pelarian, pelaku sempat menodongkan senpi ke arah warga yang menyaksikan kejadian itu. Pertama aku ini kan memegang bantal langsung gini sambil nindang dia ngadar ke muka. Terus nggak ditembak, dipukulnya pakai pistol itu, dia pegang pistol begini berapa kali. Ke arah mana tuh? Ke arah sini. Ke wajah. Ini juga ada di bagian kepala. Terus ngapain lagi dia, Kak? Habis dia mukul berapa kali, dia langsung kabur. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Kemuning. Dugaan sementara pelaku memiliki dendam terhadap korban karena pernah melaporkan aksi perampokan di tempatnya berjualan BBM beberapa bulan lalu. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan membunuh temannya setelah tidak terima ditegur saat mandi. Pelaku dilukai dengan kursi di rumah tempat korban tinggal. Warga Jalan Putri Dayang Rindu, Kramasan, Kertapati, Palembang, digemparkan penemuan jenazah pria paruh baya di semak-semak pada Kamis 4 September 2025.
Polisi yang melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban sebagai Ruswan 65 tahun. Dari hasil penyelidikan, korban diduga dibunuh. Polisi menangkap tersangka Andi 35 tahun, teman dan sekaligus penghuni rumah korban, saat bekerja sebagai pekerja bangunan. Tersangka membunuh korban dengan memukul kepala menggunakan kursi kayu, karena tersinggung saat korban menegurnya lantaran rumah kotor saat pelaku mandi. Itu diamankan di wilayah Keramasan, itu di tempat dia kerja biasa membuat kotak kayu untuk buah. Nah itu diamankan, kurang lebih berada dekat dengan TKP penemuan mayat. Untuk motif ini dari pelaku dan korban ini ada kesalahpahaman, berselisih paham. Si korban dilarang oleh pelaku dilarang oleh korban untuk masuk ke rumah dalam kondisi basah. Dan disitulah terjadi cekcok, dorong-mendorong, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Untuk korban dan pelaku ini sebenarnya hanya teman. Jadi kok pelaku ini sudah kurang lebih 3 bulan menginap di rumah korban. Korban didorong oleh pelaku sehingga jatuh. Pada saat cekcok, korban didorong oleh pelaku sehingga jatuh, kemudian pelaku mengambil kursi yang berada di dekat korban dan memukul ke bagian kepala beberapa kali. Barang bukti kursi kayu disita polisi. Pelaku yang mendapatkan tempat tinggal dari korban karena tidak memiliki rumah kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang remaja putri di Palembang yang dilaporkan terlibat pengeroyokan justru melaporkan balik pihak pelapor. Dalam laporannya, ia membantah telah melakukan pengeroyokan. Didampingi orang tuanya, seorang remaja putri berinisial AR 15 tahun mendatangi Polrestabes Palembang pada Kamis 18 September 2025 sore. Kedatangannya untuk melaporkan balik remaja putri AL yang lebih dulu melaporkannya ke polisi. Dalam laporannya, AR membantah tuduhan pengeroyokan. Ia menyebut kejadian berawal saat AL mengajaknya bertemu di Jalan Pintu Besi Kertapati untuk menyelesaikan masalah yang bermula dari media sosial. Pertemuan itu berakhir ricuh ketika keduanya terlibat perkelahian. Salahnya salah paham. Iya, salah paham. Gimana masalah itu? Cowok lah. Terus anak ibu apa rupanya di Malang? Jadi leher, di kepala, benjolan, ada benjolan, sakaran di lehernya. Itu kepala sama Dewan ya? Iya, duel. Akibat insiden tersebut, AR mengalami luka di wajah. Sebelumnya, keduanya juga sempat terlibat pertikaian pada Selasa 16 September 2025 malam yang diduga dipicu persoalan asmara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, polisi tengah menyelidiki sejumlah akun media sosial yang diduga memprovokasi aksi perusakan fasilitas pemerintah di Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa akun bahkan diketahui menyebarkan ajakan membuat molotov. Setelah menetapkan 25 tersangka kasus perusakan fasilitas pemerintahan di Palembang dan Ogan Komering Ulu, Polda Sumsel masih terus mendalami penyelidikan. Polisi menelusuri sejumlah akun media sosial yang diduga menjadi provokator aksi, bahkan ditemukan konten yang mengajarkan cara membuat molotov. Perusakan tersebut dinilai sudah terencana. Aksi geng motor itu menyasar kantor di Telantas Polda Sumsel, 14 pos lalu lintas, serta 22 unit kendaraan. Provokasi diduga dipicu konten di Instagram dan Facebook, bersamaan dengan aksi demo mahasiswa pada 1 September 2025. Di dalam salah satu akun itu sendiri, kemudian ada grup, itu memang di situ ada yang mengajarkan untuk membuat molotov, yang tujuannya mempersiapkan diri untuk aksi tersebut. Jadi dari rangkaian keterangan yang diperoleh oleh rekan-rekan penyidik, baik di Polda maupun Sumatera Selatan, kita tahu bahwa memang aksi ini itu sudah direncanakan. Pertanyaan Kak. Dalam peristiwa itu, polisi menangkap 4 tersangka yang membawa senjata tajam dan molotov. Dari total tersangka yang ditangkap, 3 diantaranya masih di bawah umur dan kini menjalani proses pembinaan di 4 Setker Polda Sumsel.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali lagi dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Penggeledahan dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu di kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Penyidik tengah mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan gedung laboratorium kesehatan daerah tahun anggaran 2023. Proyek senilai 2,7 miliar rupiah itu terindikasi dikorupsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang mencatat adanya kelebihan pembayaran senilai 916 juta rupiah. Menurut jaksa, kelebihan pembayaran itu harusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun hingga kini belum juga diselesaikan. Isinya itu ada volume yang tidak sesuai, sehingga ada kelebihan pembayaran yang awalnya itu ada temuan dari BPK. Temuan ini keluar tahun 2024, temuan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sekitar 900 juta sekian dari total anggaran sekitar 2,7. Saat ini proses penyidikan ini sudah mencapai pada perhitungan kerugian negara oleh auditor. Dari penggeledahan ini, jaksa menyita beberapa dokumen penting serta barang yang berkaitan dengan proyek tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Rumah mewah milik Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Joni Haryadi di Jalan Barito, Kelurahan Padang Harapan, Jumat siang, digeledah penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Bengkulu. Penggeledahan yang berlangsung beberapa jam dengan pengawalan personel TNI, menyita 32 dokumen penting dan 2 unit handphone. Jaksa menyebut dokumen dan handphone yang disita diduga memiliki keterkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, sehingga akan diperiksa lebih lanjut. Hari ini kita melakukan penggeledahan di rumah Kadis Kesehatan Kota Bengkulu. Adapun tujuan penggeledahan ini tentu untuk memperkuat pembuktian, untuk mendukung penyidikan yang dilakukan tim penyidik. Ya, mengulang aja Bang. Saat ini ada beberapa dokumen penting yang kita peroleh dari penggeledahan ini, kemudian alat komunikasi, tim juga masih bekerja, kita lihat perkembangannya. Sebelumnya penyidik lebih dulu menggeledah kantor Dinas Kesehatan, serta 2 rumah milik kontraktor pelaksana proyek dan menyita ratusan dokumen dan 2 unit laptop. Pembangunan laboratorium kesehatan daerah tahun anggaran 2023 oleh Dinas Kesehatan senilai 2,7 miliar rupiah terindikasi korupsi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Diakui pedagang Pasar Minggu Kota Bengkulu, kenaikan harga cabai sudah terjadi hampir sepekan terakhir. Seluruh jenis cabai mengalami kenaikan, mulai dari cabai merah, rawit hingga cabai hijau. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada cabai merah yang sebelumnya Rp45.000 per kilogram, naik jadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit dan cabai rawit merah kini dijual Rp48.000, yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan pasokan dari petani berkurang, imbas cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu terakhir. Cabai ini semua naik semua ini, dari antara cabai merah, cabai rawit, cabai setan, cabai hijau. Kenaikannya sampai berapa Bang? Kenaikannya belum tahu ini pastinya Bang. Kalau menurut kita ini bisa jadi nanti cabai merah ini sampai sekilonya itu 90 ya Bang. Dibanding dengan harga cabai setan lebih murah dia. Biasanya kan cabai setan yang lebih mahal gitu. Naiknya harga cabai di pasaran mulai dikeluhkan warga. Kenaikan cukup tinggi membuat warga mengurangi pembelian karena harus membagi uang untuk keperluan lain. Ya merasa mahal, payah gitu, beli dikit-dikit.
tidak pedas, beli banyak ada duitnya, tapi jadilah daripada tidak. Berapa Bu harga ini sekarang belinya Bu? 40 dah. Cabai apa itu? Cabai merah. Cabai merah. Cabai rawit 50. Ini untuk pribadi atau untuk jualan? Untuk jualan kue risol. Oh, artinya dikurangi ya pembelian. Warga berharap kondisi ini tak berlangsung lama dan harga cabai dapat kembali normal. Bayazil Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jembatan di Pelabuhan Tanggorajo Ulu Waterfront City Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ambruk. Robohnya WFC ini menghebohkan warga. Bahkan 2 kapal rusak tertimpa jembatan. Jembatan di WFC Kuala Tungkal mendadak ambruk sekitar pukul 8 pagi. Jembatan yang biasa dipakai untuk aktivitas bongkar muat kapal. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Kondisi jembatan ini sudah lama miring dan bergeser dari posisi semula. Namun hingga pagi belum ada perbaikan yang dilakukan. Kejadian ambruknya pelabuhan nih Bang, jam berapa kira-kira Bang? Jam 8 lewat. Jam 8 lewat. Pada saat kejadian Bang, Abang di mana nih? Di posisi di penjagaan. Penjagaan apa nih Bang? WFC. Penjaga WFC, parkir Bang ya? Iya, pintu masuk. Oh, pintu masuk, parkir Bang ya? Oh, jadi dia tuh kejadiannya cuman tuh Bang, dia langsung ambruk apa cuman tuh Bang? Dia langsung rubuh, dia langsung turun. Kapal Bang, saya mengetahuan Abang Bang yang kena Bang? 2, kapal Siko, Pompong Siko. Ya tahu dah Bang, siapa punya kapal tuh Bang? Siko punya Pak Haji Milus kapal, kalau Pompong udah tahu. Udah tahu. Bang, Pompong kapal Pak Haji Milus tuh lagi muat apa lagi nak bongkar Bang? Dia lagi nak bongkar. Pelabuhan Tanggorajo Ulu sendiri merupakan titik penting sebagai tempat keluar masuk barang bongkar muat di Kuala Tungkal Jambi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Pelaku begal di Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Muaro Jambi nyaris babak belur dihakimi massa saat ditangkap warga ketika melakukan aksinya. Untuk menghindari amukan massa, pelaku dibawa ke Mapolsek Jaluko untuk kepentingan penyidikan. Pelaku begal berinisial DI, warga Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Saat melakukan aksi, pelaku menodongkan sebilah pisau kepada korban yang baru saja melakukan transaksi di ATM. Saat korban ditodong sebilah pisau, korban mundur dan langsung berteriak meminta tolong kepada warga. Mendengar teriakan korban, warga sekitar langsung mengejar pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau cutter, dompet, dan sejumlah uang. Untuk pelaku nyaris dihakimi massa, tepatnya di depan kampus Unja Mendalo. Kemudian kami mengamankan dan kami bawa ke Polsek Jaluko untuk kami proses lebih lanjut. Saat ini pelaku sedang dilakukan proses penyidikan. Kami kenakan pasal 365 ayat 1. Pekerjaan pelaku sehari-harinya sebagai buruh, menyambi sebagai sopir angkutan batubara. Untuk modulnya si pelaku memantau mengawasi ibu-ibu yang sedang keluar dari ATM. Kemudian pada saat ibu-ibu ini korban masuk ke mobil, si pelaku masuk melalui pintu sebelah kiri mobil korban dan langsung menodongkan pisau dan meminta barang-barang korban. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat Lampung, mengakibatkan pemukiman terendam dan sejumlah rumah hanyut terbawa arus pada Rabu malam lalu. Pasca banjir, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabus langsung melakukan peninjauan ke lokasi guna mengecek dampak kerusakan dan melihat kondisi warga sambil menyalurkan bantuan. Dari data Pemda Lampung Barat, akibat banjir bandang yang terjadi, tercatat 60 rumah dan bangunan sekolah alami rusak sedang. 5 rumah hanyut terbawa banjir dan 75 hektar persawahan terancam gagal panen, serta puluhan warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di hadapan warganya, Bupati Parosil Mabus bersama unsur TNI Polri berjanji akan melakukan penanganan pasca bencana baik jangka pendek dan jangka panjang, dengan menormalisasi Sungai Wai Gunung Sari dan merelokasi rumah-rumah ke tempat yang lebih aman. Nah, oleh karena itu saya minta nanti dengan Dinas Pekerjaan Umum bisa nanti bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera
melakukan normalisasi daripada kali atau sungai Gunung Sari supaya masyarakat yang terdampak ini akan diberikan sebuah ketenangan dan kepastian. Mengantisipasi banjir susulan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi, Bupati Lampung Barat juga menghimbau warga untuk tetap waspada dan menyiagakan sejumlah petugas gabungan untuk bersiaga, termasuk tenaga kesehatan di posko yang sudah dibentuk. Rian F. Winarta, Kompas TV Lampung. Ribuan tenaga honorer di Bandar Lampung rela berdesak-desakan, antri berjam-jam guna mendapatkan surat keterangan sehat dari rumah sakit daerah ada di Cokrodipo, Bandar Lampung sebagai syarat P3K paruh waktu. Setelah dinyatakan lolos pengangkatan pegawai perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, ribuan honorer di Bandar Lampung melakukan cek kesehatan. Tes kesehatan dilakukan di rumah sakit ada di Cokrodipo pada Kamis kemarin. Total setidaknya tercatat ada sekitar 5.800 honorer yang melakukan pemeriksaan yang digelar hingga 15 September 2025 mendatang. Meski terlampau ramai, namun para pegawai honorer ini tetap antusias karena status kepegawaiannya kini yang sudah berubah menjadi P3K paruh waktu. Karena posisinya untuk pengambil nomor antrian cukup 1 orang, sedangkan di sini kan ramai nih. Seharusnya bikin 2 tempat apa 3 tempat pengambilan, ini cukup 1 orang, jadi ada apa Bang? Kalau rebutan sih enggak sih ya, karena memang mungkin kekurangan SDM mungkin dari pihak RSUD-nya, ya mau nggak mau kita harus lakuin ini. Gitu. Nah, kalau Berkas dari hasil cek kesehatan ini nantinya akan digunakan sebagai syarat administrasi berikutnya di BKPSDM. Roma Afreidam, Kompas TV, Lampung. Dua orang nelayan terombang-ambing di perairan Karangkering, Belitung Timur. Peristiwa ini bermula saat keduanya melaut pada Jumat sore. Namun pihak keluarga kehilangan kontak sejak Sabtu dini hari. Keluarga yang khawatir langsung menghubungi tim SAR. Setelah beberapa jam penyisiran, dua nelayan tersebut berhasil ditemukan sekitar 15 nautical mile dari titik awal kejadian. Saat ditemukan, keduanya selamat meski kapal mereka mengalami mati mesin dan hampir tanpa daya saat hendak pulang. Alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat, dan nelayan setelah kami tanya mereka ternyata pada saat hari itu terkena badai dan mesin mati. Dan pagi tadi alhamdulillah ditemukan tim SAR gabungan di kurang lebih 15 mil dari Oliver. Untuk proses evakuasi seperti apa, Data? Evakuasi tadi kami pada saat menemukan kami tarik menggunakan RIP dan kami evakuasi ke pantai Oliver, tempat posko SAR gabungan. Dari semalam di mana, Bapak? Dua orang nelayan tersebut saat ini sudah dievakuasi dan dipulangkan ke rumah masing-masing. SAR Belitung Timur menghimbau agar nelayan selalu memperhatikan dan mengecek keadaan kapal sebelum melaut dan mempersiapkan alat keselamatan agar dapat meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi saat melaut. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Wali Kota Prabu Mulih Arlan mendatangi langsung Kepala Sekolah Roni Ardiansyah dan Satpam SMP Negeri 1 Prabu Mulih Ageng untuk meminta maaf secara langsung. Dalam pertemuan itu, Arlan memberikan sepeda listrik sebagai tanda permintaan maaf. Pak Ageng? Siap. Pertemuan antara Wali Kota Prabu Mulih Arlan dan Roni Ardiansyah, Kepala Sekolah, serta Ageng Satpam SMP Negeri 1, menjadi momen mediasi setelah polemik pencopotan Roni dan Ageng yang diduga akibat menegur anak Wali Kota yang membawa mobil ke sekolah.
Dalam pertemuan yang terekam di sejumlah media sosial, Arlan menyampaikan permintaan maaf terbuka pada guru dan pejabat sekolah. Sambil memeluk Roni dan Ageng, Arlan mengakui adanya kesalahan yang menimbulkan kegaduhan. Ia juga menekankan agar para pendidik tetap fokus mendidik siswa tanpa ada perubahan sikap setelah insiden. Kapsek Roni dan Ageng menerima permintaan maaf wali kota tersebut. Sebagai tanda permintaan maaf, Arlan memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan Ageng. Kapsek Roni menegaskan keikhlasannya atas permintaan maaf wali kota. Oleh Bapak Wali Kota Prabu Muli beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Gubernur Sumsel menanggapi terkait isu pemecatan kepala sekolah di Kota Prabu Muli. Untuk memastikannya, Gubernur mengirimkan tim gubernur untuk percepatan pembangunan ke kota tersebut. Untuk memastikan kebenaran isu pencopotan jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Gubernur Sumsel Herman Deru mengutus tim gubernur untuk percepatan pembangunan bidang politik, hukum, dan HAM ke Prabu Muli. Gubernur menegaskan berdasarkan klarifikasi dari Wali Kota Prabu Muli, status kepala sekolah tersebut belum resmi diberhentikan ataupun dipindahkan. Menurutnya prosedur pemindahan jabatan kepala sekolah harus melalui pelantikan resmi. Sebenarnya menjawabnya juga sederhana juga. Kalau dia dipindahkan dilantik. Kan nggak bisa kalau kepala sekolah itu dipindah tanpa dilantik. Nggak bisa, dia bukan staf biasa, tapi dia kepala sekolah yang secara formal dia di manajemen kepegawaian ini harus dilantik dia. Itu kan nggak ada kan, dia belum dilantik kan, artinya memang belum pindah. Mungkin ini yang perlu diluruskan. Apa sebenarnya yang terjadi di dunia nyata dan apa yang terjadi di dunia maya. Maka ini saya tugaskan Pak Muklis untuk itu, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan. Saudara, Terminal Karya Jaya Palembang tengah dipersiapkan menjadi kantong parkir khusus truk bertonnase besar. Nantinya area ini mampu menampung hingga 200 unit kendaraan. Terminal Karya Jaya di Jalan Sriwijaya Raya Kilometer 14 Kertapati Palembang disiapkan sebagai kantong parkir truk bertonnase besar. Saat ini Pemkot Palembang masih merampungkan sejumlah persiapan, termasuk administrasi peminjaman ke Kemenhub sebagai pemilik aset, pembersihan area serta rencana pemasangan CCTV dan penerangan. Untuk realisasinya, kalau dari pihak kita sebagai pengelola dari terminal ini, satuan pelayanan ini siap kapanpun siap, tinggal nanti arahan pimpinan gimana kan. Kemarin sudah saya sampaikan juga ke Pak Wali Kota bahwasannya jalan menjadi perbaikan kan, terus itu PJU sama keamanan. Kemungkinan nanti Pak Wali Kota juga akan menempatkan petugas dari Pemkot, Bisub ataupun Pol PP mungkin. Diperkirakan terminal ini mampu menampung hingga 200 unit truk. Kehadiran kantong parkir tersebut juga disambut positif warga sekitar, karena diyakini membuat jalanan lebih aman sekaligus menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di kawasan terminal. Itu lebih bagus deh, supaya kami di sini bisa jalan kami bisa diperbaiki lagi, nggak rusak seperti yang sudah kan. Iya, itulah harapan kami itu bisa lagi deh seperti yang dulu, yang 2001 dulu. Nantinya truk diperbolehkan masuk mulai pukul 6 pagi dan meninggalkan terminal hingga pukul 9 malam. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemkot Palembang menegaskan komitmennya membangun pelayanan publik yang bersih. Aparatur sipil negara diingatkan untuk tidak terlibat praktik pungutan liar dengan ancaman sanksi tegas bagi yang melanggar. Pemerintah Kota Palembang menekankan pentingnya pelayanan publik yang optimal untuk seluruh masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga berbagai unit layanan lainnya. ASN diingatkan untuk menjaga integritas dengan tidak melakukan pungutan liar dalam setiap proses pelayanan.
Pemkot juga membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi tegas bagi siapapun yang terbukti melanggar. Pertama, kalaupun terbukti dan juga ada pengaduan, pasti saya turunkan inspektorat. Dan hasil inspektorat itulah biasanya jadi referensi saya. Ketika mau saya tindak, terus mau saya mutasi, mau saya adakan teguran lisan, ringan dan berat, pasti dari hasil inspektorat. Sebagai bentuk pengawasan, tim inspektorat akan diturunkan jika ada laporan masyarakat terkait praktik pungli di lapangan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kemenangan perdana di Championship 2025-2026 menjadi suntikan motivasi skuad Sumsel United. Hasil positif itu sekaligus mengangkat mental bertanding para pemain asuhan Nilmaizar. Skuad Sumsel United bertekad melanjutkan tren positif di Championship musim 2025-2026. Kemenangan perdana menjadi dorongan semangat sekaligus modal penting untuk menjaga fokus di laga berikutnya. Meski begitu, tim diingatkan untuk tidak cepat puas. Kompetisi masih panjang dan setiap laga membutuhkan konsentrasi penuh. Ya, itu kan sebagai pemacu aja bahwa kita lebih percaya diri aja. Tapi selagi kita kan ini kan ada tangga pertama dulu. Masih banyak pertandingan yang harus kita hadapi. Jangan sombong lah gitu. Nikmati aja. Oke. Awal pekan depan, Sumsel United akan menghadapi Persiraja dalam laga keduanya di Championship musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Warga Jalan Putri Dayang Rindu Keramasan, Kertapati, Palembang digemparkan penemuan jenazah pria paruh baya di semak-semak pada Kamis 4 September 2025. Polisi melakukan olah TKP dan mengidentifikasi korban sebagai Ruswan, 65 tahun. Dari hasil penyelidikan, korban diduga dibunuh. Polisi menangkap tersangka Andi, 35 tahun, teman dan sekaligus penghuni rumah korban, saat bekerja sebagai pekerja bangunan. Tersangka membunuh korban dengan memukul kepala menggunakan kursi kayu karena tersinggung saat korban menegurnya lantaran rumah kotor saat pelaku mandi. Itu diamankan di wilayah Keramasan, itu di tempat dia kerja biasa membuat kotak kayu untuk buah. Nah, itu diamankan, kurang lebih berada dekat dengan TKP penemuan mayat. Untuk motif ini dari pelaku dan korban ini ada kesalahpahaman, berselisih paham. Si korban dilarang oleh pelaku dilarang oleh korban untuk masuk ke rumah dalam kondisi basah, dan setelah terjadi cekcok, dorong-mendorong, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Untuk korban dan pelaku ini sebenarnya hanya teman. Jadi kok pelaku ini sudah kurang lebih 3 bulan menginap di rumah korban. Korban didorong oleh pelaku sehingga jatuh. Pada saat cekcok, korban didorong oleh pelaku sehingga jatuh, kemudian pelaku mengambil kursi yang berada di dekat korban dan memukul ke bagian kepala beberapa kali. Barang bukti kursi kayu disita polisi. Pelaku yang mendapatkan tempat tinggal dari korban karena tidak memiliki rumah kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Abdullah Ismail, 35 tahun, warga Lorong Sepakat 7 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang, tewas dibunuh 3 pria pada 17 September 2025 malam. Korban ditemukan dengan 3 luka sajam di tubuhnya. Aksi para pelaku sempat terekam kamera pengawas masjid. Dalam rekaman terlihat mereka meninggalkan korban, sementara warga sekitar tak berani menangkap karena pelaku masih membawa senjata tajam. Diketahui korban dan pelaku saling mengenal, bahkan 2 di antaranya kakak beradik. Pembunuhan terjadi di jalan sempit tak jauh dari rumah korban. Setelah menghabisi korban, pelaku sempat meneriakinya sebagai pencuri. Diduga kuat motif pembunuhan dipicu dendam dan selisih paham.
sudah membunuh, di korbannya neriakan orang maling, ada orang maling, maling. Nah, pelaku tuh neriakin korban. Iya, sudah dibunuh, diteriakin maling. Ada teman-temannya, jadi keluarlah sini kan, tahu sudah tergeletak. Padahal pelaku itu yang bunuh itu teriak maling. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Meski wajah pelaku sempat terekam CCTV dan dilihat warga, polisi masih mengidentifikasi identitas mereka. Kami masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Untuk identitas masih dalam pencarian. Korban ada beberapa luka, pertama ada di dada, di tangan, dan di kaki. Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan meninggal di perjalanan. Jenazah korban dibawa keluarga ke Desa Meranjat, Ogan Ilir untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Skuad Sumsel United bertekad melanjutkan tren positif di Championship musim 2025-2026. Kemenangan perdana menjadi dorongan semangat sekaligus modal penting untuk menjaga fokus di laga berikutnya. Meski begitu, tim diingatkan untuk tidak cepat puas. Kompetisi masih panjang dan setiap laga membutuhkan konsentrasi penuh. Ya itu kan sebagai pemacu aja bahwa kita lebih percaya diri aja. Tapi selagi kita kan ini kan ada tangga pertama dulu. Masih banyak pertembakannya harus kita hadapi. Jangan sombong lah. Gitu. Nikmati aja. Oke. Awal pekan depan, Sumsel United akan menghadapi Persiraja dalam laga keduanya di Championship musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @Kompas TV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.